Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan saya Harun Balimu dengan ujung NIM 019 yang akan mempresentasikan hasil wawancara saya. Pada bab 1 pendahuluan yang dimana mengenai deskripsi usaha, yang itu berarti fotokopi VIP OHO adalah usaha jenis percetakan dan fotokopi yang berlokasi di lingkungan Universitas Saloleo, tepatnya di Fakultas Ilmu Budaya, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Usaha ini menyediakan berbagai macam layanan yang mendukung kebutuhan mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum. Dan juga ada berupa visi dan misi usaha ini. Visinya itu menjadi usaha dan percetakan terpercaya di lingkungan kampus yang mampu memberikan layanan cepat, berkualitas, dan terjangkau untuk mendukung kebutuhan akademik dan administrasi pelanggan. Lalu pada misinya yaitu menyediakan layanan fotokopi, percetakan, penjilitan, laminasi, dan scan dokumen dengan kualitas terbaik. Lalu yang kedua, memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan profesional kepada setiap pelanggan. Lalu yang ketiga, menawarkan harga yang terjangkau bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum. Yang keempat, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang memadai untuk meningkatkan efisiensi layanan. Yang kelima, menjaga kepuasan pelanggan melalui hasil kerja yang rapi, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan. Adapun keunggulan usaha, yang pertama itu lokasi strategis, yang kedua layanan lengkap, yang ketiga harga terjangkau, yang keempat pelayanan cepat, yang kelima pelanggan yang jelas, dan yang keenam dekat dengan kebutuhan akademik. Lalu selanjutnya itu mengenai analisis SWOT. Yang pertama kekuatan atau strengths. Nah, yang di sini yang berarti itu kekuatannya memiliki pelanggan tetap dari kalangan mahasiswa dan dosen, layanan yang beragam dan saling melengkapi, harga yang kompetitif dibandingkan usaha sejenis di luar, dan proses pelayanan yang relatif cepat. Adapun kelemahan yaitu kapasitas produksi bergantung pada jumlah mesin yang tersedia. Pendapatan dapat menurun saat libur semester atau pada masa perkuliahan tidak aktif. Ketergantungan pada pasokan kertas, tinta, dan listrik. Lalu selanjutnya itu adalah opportunity atau peluang. Yang pertama, meningkatkan kebutuhan cetak tugas, skripsi, dan dokumen akademik. Kerjasama dengan organisasi, mahasiswa, dan kegiatan kampus. Pengembangan layanan digital seperti desain, grafis, dan cetak online, dan penambahan layanan, penjualan perlengkapan, dan ATK pertumbuhan jumlah maha. Lalu yang terakhir itu berupa ancaman. Nah, ancamannya itu berupa persaing yang usaha fotokopi yang sama pada sekitar kampus ataupun pada lingkungan luar. Lalu pada bab 2 di sini mengenai aspek pasar dan pemasaran. Nah, di sini pada yang pertama itu segmentasi. Nah, segmentasi secara demokratif pada usaha fotokopi VIP OHO itu mahasiswa Universitas Saloleo, dosen dan tenaga pendidikan, masyarakat sekitar, dan organisasi. Lalu segmentasi pada geografi yaitu lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Saloleo, seluruh area kampus Universitas Saloleo, dan masyarakat sekitar kawasan kampus UHO. Lalu segmentasi pada perilaku. Nah, di sini yaitu mahasiswa yang rutin mencetak tugas, makalah, proposal, dan skripsi, dosen yang membutuhkan penggandaan materi perkuliahan, organisasi mahasiswa yang membutuhkan pencetakan dokumen kegiatan, pelanggan yang mengutamakan layanan cepat dan harga terjangkau. Lalu selanjutnya itu target pasar. Nah, targetnya itu target pasar utama adalah mahasiswa Universitas Saloleo, khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya yang membutuhkan layanan fotokopi, print, jilid, scan, dan ATK untuk menunjang kegiatan akademik. Adapun target pasar sekunder yang berupa dosen, tenaga kerja kependidikan yang membutuhkan pengadaan, dokumen, dan bahan ajar. Lalu adapun organisasi mahasiswa yang memerlukan jasa pencetakan untuk kegiatan kampus, serta masyarakat umum di sekitar kampus yang membutuhkan masyarakat umum di sekitar atau kampus yang membutuhkan layanan percetakan dan fotokopi. Lalu selanjutnya itu ada positioning. Nah, positioning itu merupakan upaya menempatkan citra usaha di benak konsumen. Contoh positioning tersebut seperti lokasi yang strategis, menyediakan berbagai layanan dalam satu tempat,
harga yang terjangkau, pelayanan yang cepat dan ramah, serta memahami kebutuhan akademik mahasiswa, dosen, dan organisasi kampus. Selanjutnya itu potensi. Nah, potensi pasar pada usaha ini yaitu fotokopi VIPUHO memiliki potensi pasar yang cukup besar karena berada di sekitar kampus yang setiap hari menjadi pusat aktivitas akademik mahasiswa, dosen, dan tenaga kerja kependidikan. Lalu aspek pemasaran yaitu berupa produk yang dimana fotokopi VIPUHO menawarkan berbagai produk dan jasa yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan akademik dan administrasi pelanggan. Lalu price yaitu strategi harga yang diterapkan oleh fotokopi VIPUHO adalah harga yang terjangkau dan kompetitif sesuai dengan kemampuan mahasiswa sebagai target pasar utama. Lalu itu place atau tempat. Nah, fotokopi VIPUHO ini berlokasi di lingkungan FIP atau Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sololeo yang merupakan kawasan strategis dan mudah dijangkau oleh pelanggan. Lalu yang terakhir itu promosi. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh fotokopi VIPUHO itu masih berfokus pada promosi langsung dan pemasaran dari mulut ke mulut. Adapun peningkatan berupa menggunakan platform online seperti TikTok, IG, dan juga WhatsApp. Selanjutnya bab 3 yaitu aspek ekonomi, yang dimana kondisi ekonomi makro merupakan gambaran umum keadaan perekonomian suatu negara yang dapat memengaruhi kegiatan bisnis dan daya beli masyarakat. Beberapa indikator ekonomi makro yang berpengaruh terhadap dunia usaha antara lain tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, suku bunga, serta kebijakan pemerintah. Adapun faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi bisnis VIPUHO itu seperti tingkat inflasi, daya beli konsumen, pertumbuhan sektor pendidikan, perkembangan teknologi, persaingan usaha, dan kebijakan pemerintah dan institusi pendidikan. Lalu selanjutnya mengenai proyek pertumbuhan. Prospek pertumbuhan usaha ini dinilai cukup baik karena didukung oleh lokasi usaha yang berada di lingkungan kampus serta kebutuhan layanan akademik yang terus berlangsung. Adapun aspek operasional yang dimana di sini terdapat lokasi usaha atau sebuah gambar yang dimana tampak depan dan pun ada layout yang dimana tata letak ruang-ruang fotokopi yang berada di dalam seperti operator, barang, jilid, storage, dan tempat istirahat. Lalu yang selanjutnya itu ada berupa mekanisme operasional yang dimana pelanggan masuk lalu menyerahkan file, operator menerima, operator memproses, dan operator melakukan penyelesaian, kemudian konsumen melakukan pembayaran dan pengambilan dokumen. Lalu selanjutnya pada bab 5 aspek keuangan yang dimana ini berupa total modal awal dari usaha ini berupa 67 juta dan yang selanjutnya harga pokok produksi atau total HPP yang dimana berkisar 8.795.000. Lalu yang selanjutnya pun ada berupa laporan laba rugi yang dimana itu berupa penjualan dikurang HPP, lalu didapatkanlah berupa laba kotor sebesar 3.205.000, lalu dikurangi lagi dengan biaya pemasaran dan administrasi berupa Rp250.400 dan didapatlah hasil bersih atau laba bersihnya sebesar Rp295.600. Selanjutnya itu perhitungan payback period yang dimana di sini arus kas sama dengan laba bersih ditambah penyusutan yang berarti 2.954.000 ditambah 200 menjadi 3.154.600 per bulan. Selanjutnya itu ada payback period atau cara menghitung yang dimana payback period sama dengan total investasi awal dibagi pendapatan bersih per bulan. Yang dimana di sini pendapatan atau total awalnya itu 67 juta ditambah 67 juta dibagi dengan 3.154.600 yang didapatlah hasil 21,24 bulan atau pengembalian investasi sebesar 21,24 bulan. Bab 6 yaitu aspek SDM atau struktur organisasi yang dimana terdapat satu pemilik dan 2 karyawan. Lalu next bab 6 aspek SDM yang dimana proses rekrut yaitu proses mengidentifikasi, lalu pengumuman lowongan kerja, yang ketiga penerimaan berkas lamaran, yang keempat proses seleksi administrasi, yang kelima wawancara,
Keenam, uji kemampuan dasar. Lalu yang ketujuh, penentuan dan penerimaan karyawan. Kedelapan, orientasi dan pelatihan kerja. 9, masa percobaan. Dan 10, pengangkatan karyawan tetap. Lalu yang selanjutnya itu pun ada kriteria dari karyawan. Yang pertama, jujur dan bertanggung jawab. Yang kedua, disiplin serta memiliki etos kerja yang baik. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dengan pelanggan secara sopan. Yang keempat, mampu mengoperasikan komputer dasar. Yang kelima, bersedia belajar mengoperasikan mesin fotokopi, printer, scanner, dan peralatan lainnya. Yang keenam, mampu bekerja bersama dalam tim. Yang ketujuh, teliti dalam pengerjaan dokumen pelanggan. Lalu bab ketujuh yang dimana itu aspek hukum, dimana bentuk badan usaha ini yaitu badan milik perseorangan yang dimana dimiliki oleh seorang owner, yang dimana untuk mendukung usaha ini diperlukan legalitas sebuah usaha, yang itu adalah nomor induk berusaha atau NIB, nomor pokok wajib pajak NPWP, dan surat keterangan usaha SKU. Ini pun harus didukung dengan perizinan yang dimana izin dari lokasi atau tempat kampus itu berada. Bab 8 yang itu aspek AMDAL atau analisis dampak lingkungan, yang dimana dampak positif yaitu membuka lapangan kerja, mendukung kegiatan akademik, meningkatkan aktivitas ekonomi di lingkungan kampus, mempermudah akses layanan percetakan, menyediakan kebutuhan akademik secara lengkap. Adapun dampak negatif yang itu berupa meningkatkan penggunaan kertas, menghasilkan limbah tinta dan toner, meningkatkan konsumsi energi listrik, menimbulkan kebisingan, dan meningkatkan produksi sampah operasional. Selanjutnya itu berupa upaya mitigasi dengan cara pengelolaan limbah kertas, lalu pengelolaan limbah tinta dan toner, penghematan penggunaan kertas, penghematan energi listrik, pengelolaan sampah operasional, dan pemanfaatan dokumen digital. Lalu bab selanjutnya yang dimana itu aspek resiko. Nah, di sini ada risiko operasional yang dimana kerusakan mesin fotokopi, printer, scanner, atau mesin laminating. Adapun gangguan pasokan listrik, kehabisan stok bahan baku, kesalahan pencetakan, atau fotokopi. Lalu adapun peningkatan jumlah pelanggan pada waktu tertentu. Adapun risiko dari SDM yaitu karyawan kurang teliti dalam mengerjakan pesanan, karyawan terlambat atau tidak masuk kerja, kurangnya kemampuan mengoperasikan peralatan, kesalahan pencatatan transaksi dan stok barang, dan pengunduran diri karyawan secara mendadak. Selanjutnya itu aspek risiko yang dimana risiko finansial yaitu penurunan jumlah pelanggan, kenaikan harga bahan baku, biaya perbaikan dan pemeliharaan peralatan, pengeluaran operasional yang tidak terduga, kesalahan pengelolaan keuangan. Selanjutnya mitigasi yang dilakukan yaitu mitigasi operasional yang dimana itu kerusakan mesin fotokopi, printer, scanner, atau mesin laminating mitigasi. Nah, yang dimana itu berarti dilakukan dengan melakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala atau secara dari waktu per minggu ataupun per bulan. Lalu yang kedua, gangguan pasokan listrik usaha dapat mengurangi dampak risiko ini dengan menjadwalkan pekerjaan penting pada waktu yang memungkinkan, menyimpan file pelanggan dengan aman, serta menyiapkan sumber penerapan darurat dan prosedur pelayanan ketika terjadi pemadaman listrik. Lalu adapun kehabisan stok bahan baku, mitigasi ini dilakukan dengan membuat daftar persediaan. Lalu yang selanjutnya itu kesalahan pencetakan, yang dimana fotokopi risiko ini dapat dikurangi dengan melalui pemeriksaan dokumen secara menyeluruh dan sebelum melakukan atau mencetak dokumen tersebut. Lalu itu ada yang terakhir, peningkatan jumlah pelanggan pada waktu tertentu, yang dimana mitigasi dapat dilakukan dengan membagi tugas antar karyawan dan memprioritaskan pesanan berdasar waktu permintaan serta menambah jam pelayanan atau tenaga bantuan sementara pada periode ramai seperti waktu ujian dan penyusunan skripsi. Selanjutnya mitigasi SDM yaitu yang dimana karyawan kurang teliti dalam mengerjakan pesanan, yang berarti itu usaha perlu melakukan pelatihan kerja, membuat pemeriksaan pekerjaan, dan melakukan pengecekan hasil sebelum dokumen diserahkan kepada pelanggan. Yang kedua, karyawan terlambat atau tidak hadir. Nah, mitigasi dilakukan dengan menerapkan jadwal kerja yang jelas, memberikan arahan kedisiplin, memberikan aturan kedisiplinan, serta menyiapkan pembagian tugas cadangan agar operasional tetap berjalan. Lalu yang ketiga, kurangnya kemampuan mengoperasikan peralatan.
Ya, pemilik usaha perlu memberikan pelatihan penggunaan mesin dan pendampingan kerja hingga karyawan benar-benar memahami prosedur operasional peralatan. Yang keempat, kesalahan pencatatan transaksi dan stok barang. Resiko ini dapat dikurangi dengan menggunakan buku kas atau aplikasi peralatan sederhana, melakukan pengecekan transaksi setiap hari, dan mencocokkan stok fisik dengan stok administrasi secara berkala. Lalu yang kelima, pengunduran diri karyawan secara mendadak. Mitigasi dilakukan dengan mendokumentasikan prosedur kerja, melatih lebih dari satu orang untuk tugas tertentu, serta menjaga hubungan kerja yang baik agar tingkat pergantian karyawan dapat ditekan. Baik, selanjutnya mitigasi finansial. Yang pertama, penurunan jumlah pelanggan atau usaha perlu meningkatkan kualitas pelayanan, menjaga harga tetap kompetitif, melakukan promosi kepada mahasiswa dan organisasi kampus. Lalu yang kedua, kenaikan harga bahan baku. Nah, mitigasi dilakukan dengan membeli bahan baku dalam jumlah ekonomis, mencari pemasok alternatif, serta menyesuaikan harga layanan secara bertahap apabila kenaikan harga secara sudah signifikan. Lalu yang ketiga, biaya perbaikan dan pemeliharaan peralatan. Usaha perlu menyisihkan dana pemeliharaan secara rutin dan melakukan servis berkala agar kerusakan besar dapat dicegah sejak dini. Lalu yang keempat, pengeluaran operasional yang tidak terduga. Mitigasi dilakukan dengan menyediakan dana cadangan usaha dan servis berkala, menyediakan cadangan dana usaha, dan menyusun anggaran bulanan agar pengeluaran dapat dikendalikan. Lalu yang terakhir, kesalahan pengelolaan keuangan, yaitu di mana pemilik usaha perlu melakukan pencatatan keuangan harian, memisahkan uang pribadi dan uang usaha, serta melakukan evaluasi keuangan secara berkala. Bab 10 itu penutup, yang dimana kesimpulan usaha fotokopi VOH dinilai layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Yang kedua, memiliki peluang pasar yang besar karena berada di lingkungan kampus dengan kebutuhan tinggi terhadap pelayanan fotokopi, percetakan, penjilidan, laminating, scan, dan alat tulis kantor. Didukung oleh lokasi strategis, peralatan yang memadai, serta sistem operasional yang terstruktur, serta finansial mampu menghasilkan keuntungan dan memiliki prospek pengambilan investasi yang baik, memenuhi aspek hukum melalui pengurus legalitas dan perizinan usaha, dampak lingkungan relatif kecil dan dapat dikelola melalui upaya mitigasi yang tepat, risiko operasional, SDM finansial, hukum, dan lingkungan dapat diminimalkan dengan strategi pengelolaan yang baik, dan prospek usaha dinilai baik dan berlanjut untuk jangka panjang.